Hai, ketemu lagi sama Gambar Emak di channel The Romansa. Dan kali ini Malai mau bikin bunga dengan teknik transparent watercolor atau X-ray watercolor painting lah, seperti itu. Ada 3 part dan teman-teman bisa lihat partnya di indeks di bawah ini. Yuk kita cobain yuk. Oke, untuk gambar yang pertama kita siapin dulu alatnya ya. Malai pakai Princeton Neptune yang nomor 12 dan nomor 4 untuk kuasnya. Teman-teman boleh pakai merek apa aja yang paling nyaman buat kalian. Juga siapin nomor 8, Malai punya Bali Artis. Jangan lupa kita siapin kertasnya khusus kertas cat air. Malai pakai Canson yang XL 300 gram. Dan siapin juga shade sekitaran warna ungu, kuning sama crimson atau rose. Nah, untuk gambar yang pertama ini, Malai akan pakai teknik transparent watercolor. Kalau teman-teman lupa, boleh lihat lagi video kita sebelumnya yang ngejelasin tentang transparent. Jadi, tekniknya diawali dengan kita akan membuat gambarnya atau mengulas kuasnya dengan air yang cukup banyak ya. Jadi konsistensinya lebih banyak airnya. Seperti ini, kita bikin bentuknya dulu. Kemudian nanti setelah selesai bentuknya, kita buat gambarnya, kan ini masih di posisi basah nih. Nanti kita akan angkat airnya menggunakan kuas yang bersih. Kuas kering dan bersih, seperti ini. Nah, sampai transparan seperti ini. Jadi hasil akhirnya tuh kayak kesannya tuh ada transparannya gitu. Jadi lebih banyak warna putihnya atau transparannya dibanding ketika mulai menguas ya, warnanya lebih banyak pinknya. Nah, di sini Malai juga tetesin sedikit tadi warna kuning untuk dapat gradasi pink ke kuning. Dan sekarang kita akan bikin tangkainya. Oke, kita coba lagi ya. Sekarang kita pakai teknik yang sama persis, tapi kita coba pakai shade warna yang lain ya. Malai pakai kuning. Nah, setelah beres kita bikin keseluruhan elemen bunga, kita bisa tambahin nih si elemen daunnya. Tapi saran masih tetap kita konsisten pakai teknik transparan. Kenapa? Supaya nanti kesan yang kita peroleh dari keseluruhan gambar tetap ringan, tetap transparan, jadi semuanya itu satu kesatuan lah gitu. Nah, udah selesai nih gambar yang pertama. Jadi nanti teman-teman boleh coba explore lagi pakai warna-warna lain atau bentuk-bentuk yang lain. Yang penting kesannya tetap transparan dan ringan. Teman-teman juga bisa cek Instagramnya Shash Shirin Design. Nanti ada, klik aja ya bagian bawah sini nih untuk lihat juga inspirasi-inspirasi gambar watercolor
flower yang transparan seperti ini. Kita lanjut ke gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini Malay hanya akan pakai satu ton warna, yaitu crimson red, agak keungu-unguan lah gitu ya, lebih gelap tonnya. Karena nanti akan kita hapus untuk dapat kesan transparan, jadi pilih warna agak lebih tua. Nah, untuk bunga yang kedua ini kita akan gunakan teknik transparan yang sama seperti yang pertama tadi. Dikuas dulu keseluruhan bentuknya, lalu nanti airnya atau catnya akan kita angkat dengan kuas yang bersih sampai ada kesan lebih transparan. Ketika teman-teman nanti mengangkat si catnya, perhatikan arah untuk mengangkat catnya. Usahakan dia tetap searah, tetap gunakan kuas yang bersih sampai nemuin tuh si ujung-ujung garis dari gambar yang kita buat itu jadi terkesan garis yang lebih tegas. Kira-kira hasilnya akan seperti ini. Jadi kita bikin benar-benar nih tengahnya transparan, tapi sisi luarnya itu garisnya tegas supaya nanti kesan X-ray atau transparannya bisa dapat banget. Apalagi nanti kita bikinnya 2 layer ya. Jadi garis-garis ini membantu buat kesannya ada layer. Kita ulangi lagi langkah-langkah yang tadi untuk bikin 4 kelopak lainnya. Oke, bagian layer pertama nih udah beres. Tapi sebelum masuk layer kedua, pastiin bener-bener kering ya si layer pertamanya. Pokoknya jangan mulai layer berikutnya sebelum kita pastiin layer pertamanya kering. Tadi Malay udah ngeringin pakai heat gun, atau teman-teman kalau punya hair dryer juga boleh, atau kalau mau dibiarin kering alami juga boleh. Biasanya sekitar 30 menitan lah baru kering banget gitu. Di layer yang kedua ini kita akan lakukan sama persis dengan layer yang pertama. Kalau tekniknya kita akan tambahkan lagi 4 kelopak di bagian depan supaya nanti ada kesan bahwa ini tuh bentuknya tuh kayak bulat gitu si bunganya, tapi kita gambarkan dengan cara yang transparan. Beres nih layer pertama udah oke, beres layer kedua udah oke, pastiin layer kedua juga kering sebelum kita tambahkan elemen-elemen lainnya. Di langkah berikutnya ini Malay akan tambahkan elemen kelopak buat nampung si bunga ini, plus benang sari pakai warna yang tonnya tuh lebih gelap banget, jadi kontras supaya terlihat lebih menonjol. Nah, biasanya nih orang bikin orang ya, Malay sih di sini yang bikin. Tapi biasanya orang-orang bikin si X-ray flower watercolor painting. Flower X-ray watercolor painting. Apa ya namanya? Pokoknya si X-ray inilah gitu ya. Biasanya dibikin
buat menunjukkan si anatomi dari bunga. Jadi biar kelihatan kelopak demi kelopaknya, biar kelihatan mahkotanya, biar kelihatan benang sari atau putiknya. Jadi dibikin dengan cara transparan atau X-ray seperti ini. Selanjutnya, untuk bikin elemen benang sari dan atau putik nih yang bagian elemen-elemen kecil, kita bisa gunakan kuas liner atau kuas yang kecil banget yang biasanya ukurannya 0 atau 00 atau 000 supaya kesan tipis-tipisnya itu dapat banget gitu. Jadi kesan si anatominya juga kerasa banget. Sebenarnya sih si gambar X-ray kayak gini tuh udah lama banget. Kayaknya beberapa tahun lalu tuh sempat ngetren banget. Tapi Malai teh kan kalau ngulik mah suka lama ya. Jadi belajar dulu beberapa kali, oh kayak gini ternyata caranya. Jadi baru sempat sekarang nih bikin konten YouTube-nya. Di gambar ketiga ini kita akan pakai lagi kuas yang liner atau kuas yang tipis. Karena di gambar ketiga ini nanti Malai pengen ngeluarin banget si urat-urat dari mahkotanya si bunga ya. Jadi mesti banget pakai liner yang tipis. Nah, karena Malai kurang percaya diri untuk bikin gambar, Malai akan kasih tips buat teman-teman yang juga suka gak pede gitu ya bikin gambar langsung di kertas cat air. Kita bisa bikin dulu gambar di kertas seperti ini, lalu nanti kita akan jiplak atau kita akan transfer ke kertas cat air kayak zaman kita waktu SD gitu. Caranya kayak tadi ya, jadi bikin dulu coretan hitam lalu kita jiplak ke kertas cat air. Kenapa sih harus gini? Nah, sebenarnya dengan cara seperti ini memudahkan kita untuk bikin gambarnya yang pertama. Terus kedua, gambarnya bisa lebih tipis. Terus habis itu yang ketiga, dia nggak akan ngejiplak si bekas pensilnya. Jadi nggak akan membuat gambar kita tuh jadi rusak gitu. Oke, gambar yang ketiga ini lebih kompleks si bentuk mahkotanya. Dan Malai akan pakai warna monokrom atau warnanya lebih hitam gitu ya, hitam abu-abu supaya kesan X-ray-nya makin terasa. Tekniknya sama persis seperti teknik yang kedua. Kita akan ulas dulu seperti ini. Ingat, konsistensi airnya harus lebih banyak. Baru setelah itu kita nanti akan angkat catnya atau angkat airnya dengan kuas yang ingat harus bersih dan kering. Setelah beres layer pertama, ceritanya sih Malai tuh pengen banget bikin kesan 3 dimensi dari si gambar ini. Walaupun sebenarnya Malai itu suka agak-agak kesulitan bikin 3 dimensi. Tapi mencoba mempelajarinya, katanya dengan teknik shading itu akan membuat kesan 3 dimensi. Kita coba aja ya. Jadi di layer yang kedua ini, setelah tadi layer pertama kering nih, Malai mencoba membuat shade yang lebih gelap di part-part tertentu di si bunganya untuk dapat kesan 3 dimensi. Walaupun sih kalau lihat hasil akhirnya kayaknya kurang berhasil, tapi nggak apa-apa, kan namanya juga latihan ya. Bikin beres shading untuk ceritanya 3 dimensi, kita lanjutin untuk bikin si urat-urat atau gurat-gurat dari si kelopak atau mahkota yang
pengen kita tonjolin gitu. Biasanya bunga-bunga kayak bunga trompet, terus lili itu biasanya suka ada urat-uratnya kan di si kelopak bunganya, mahkota bunganya. Nah, Malai itu akan mencoba menonjolkan itu dengan menggunakan garis-garis tipis pakai kuas yang liner. Pastikan layer pertama kering, kita akan masuk layer kedua. Tekniknya sama seperti layer yang pertama tadi. Pastikan saja bahwa si warnanya atau shade-nya sedikit lebih muda dari yang layer di belakang, supaya dia lebih kesan depth atau lebih ada kedalaman ceritanya. Walaupun nggak tahu sih ini berhasil atau enggak ya. Kita coba aja ya. Gambar ketiga ini udah selesai nih, tinggal Malai tambahkan batangnya. Tapi kalau Malai lihat-lihat nih, kayak kurang sreg gitu sama si gambarnya. Pertama, si kesan kedalamannya ini juga kurang. Mungkin masalahnya ada di shading ya, gelap terangnya kayak seperti itu kayaknya nih ada problem di situ. Terus kemudian si urat dari si mahkotanya juga menurut Malai ini ketebelan, sehingga kesan dia X-ray-nya tuh kurang dapat. Kita akan coba bikin ya sekali lagi dengan cobain urat si mahkotanya dibikin lebih tipis. Nanti hasilnya beda nggak ya? Kita coba yuk. Nah, udah beres nih gambar yang kedua, versi revisi dari gambar pertama tadi. Jadi memang kalau kita lihat nih, dengan urat yang tipis emang ngeliatin hasil X-ray-nya tuh kayaknya lebih jelas ya. Terus gelap terangnya juga di gambar yang kedua ini lebih kerasa, sehingga lebih kerasa ada depth-nya. Di gambar yang pertama, Malai salah nih kayaknya, harusnya shade yang lebih gelap itu di layer pertama, di layer kedua justru lebih ringan. Dan tips nih, kalau pengen bikin garisnya tipis-tipis, usahakan posisi kuasnya itu tegak, jangan terlalu ditekan supaya hasilnya lebih tipis-tipis. Oke, udah beres gambarnya. Ya ampun, ternyata susah ya matchingin antara gambar sama apa yang mau omongin. Kayaknya ini yang bikin kita bikin video tuh suka lama ya, matchingin antara gambar sama kata-kata yang mau kita omongin. Jadi sorry banget buat yang nunggu-nunggu video emak kalau lama. Ini salah satu kesulitan kita ya. Oke lah, pokoknya segitu dulu video kita kali ini. Pokoknya nih kuas, ini tangan, ini bunga udah beres untuk video kali ini. Kita udah bikin 3 gambar, semoga bisa berguna untuk teman-teman semua. See you. Love you.